Shalom, selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita melakukan aktivitas kita dalam satu hari ini, sebaiknya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus akan anugerah yang kami terima pribadi lepas pribadi. Di penghujung minggu ini, di awal bulan Mei ini, kiranya Engkau memberi kekuatan buat kami ketika kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya berfirmanlah, kami akan mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita di penghujung minggu ini serta di awal bulan Mei, bulan 5 yang Tuhan berikan sama kita, tertulis dalam Mazmur 40 ayat 9. Mazmur 40 ayat 9, demikian bunyi firman Tuhan. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika seseorang punya maksud dan keinginan akan sesuatu, dia akan berusaha mewujudkan keinginan tersebut. Dia akan tanggung apapun resikonya. Apalagi seseorang itu lawan jenisnya, atau ada seseorang yang dia idolakan. Dia menjadi fansnya dan dia pertaruhkan segalanya hanya untuk melihat idolanya itu. Itu sebabnya dia menganggap orang yang dia sukai melebihi segala-galanya. Maka tidak heran ada orang sampai mati pun sendiri karena dia menganggap orang yang dia sukai, orang yang dia sayangi itu tidak ada orang yang dapat menggantikannya. Dia mendengar apa nasihat orang banyak tentang orang yang dia suka itu, tetapi keputusannya soal sayang atau tidak, suka atau tidak, tetap di tangan dia, dan dia tidak ada orang yang dapat merubah keputusannya. Hanya dia yang tahu kenapa, yang tahu alasannya, kenapa begitu, dan dia punya alasan tersendiri tentang keputusan itu. Demikian juga yang kita lihat dalam kehidupan pemazmur, dalam kesehariannya. Ketika dia suka melakukan kehendak Allah dan keputusan itu, tidak ada orang yang dapat merubahnya. Karena dia menganggap Allah lah segala-galanya, bukan kepintaran atau kepandaian manusia, bukan dunia ini. Karena dia menganggap apa yang ada di dunia ini hanya milik Tuhan semata, dan semuanya itu Tuhan yang menciptakan atau menjadikannya. Dia sudah merasakan ketika melakukan kehendaknya dalam hidupnya sehari-hari, baik itu sebelum dia raja atau penguasa, atau ketika dia menjadi raja atau penguasa. Dia selalu berorientasi bahwasanya melakukan kehendak Allah adalah hal yang terbaik dalam hidupnya. Melakukan kehendak Allah adalah hal yang terbaik dalam hidupnya.
Dia tahu semua yang dilakukan itu akan berakhir dengan baik, walaupun terkadang membuat dia sakit, bahkan terkadang membuat dia putus asa. Melakukan kehendak Allah adalah sesuatu jaminan dalam hidupnya, walaupun dia akan menghadapi pergumulan, bahkan penderitaan sama sekali. Saudara-saudara yang terkasih, dalam renungan kita hari ini, dia mengatakan kehendak Allah adalah hidup dalam Taurat Tuhan dan meletakkannya dalam dadanya supaya dia selalu dapat berorientasi dengan Taurat Tuhan tadi ketika menghadapi rongrongan persoalan dari dalam maupun dari luar dirinya. Dia yakin ketika seseorang itu hidup dalam Taurat Tuhan akan mempunyai energi kehidupan untuk segala apa yang dia lalui. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai penguasa ketika itu, tanpa mendahulukan Taurat Tuhan, ketika menghadapi banyak persoalan, dapat mengakibatkan dosa dalam kehidupannya. Bayangkan kalau keputusan yang dia diambil oleh pemazmur berlawanan dengan Taurat Tuhan, akan terjadilah malapetaka dalam kerajaannya. Ketika berorientasi akan hukum-hukum yang ada di dunia ini, dia melihat Taurat Tuhan itu akan membuat seseorang hidup dalam kasih dan firman-Nya, serta mengajak seseorang akan memperlakukan orang lain dengan adil dan benar. Ketika seseorang hidup dalam Taurat Tuhan, dia akan mengajak orang lain hidup dengan keadilan, hidup dengan kebenaran. Dalam Taurat Tuhan itu akan ada hukum kasih yang membuat orang akan kuat dalam setiap pekerjaannya karena dia punya kasih. Kasih Allah jauh lebih besar dari hukumannya. Kasih Allah akan menyelamatkan, bukan membelenggu setiap orang yang hidup di dalamnya. Untuk itu, sebagai orang percaya, marilah kita melakukan kehendak Allah dan hidup dalam Taurat Tuhan. Sebagai orang percaya, marilah kita melakukan kehendak Allah dan hidup dalam Taurat Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan untuk hidup dalam kehendak-Mu, untuk hidup akan Taurat-Mu. Biarkan kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kami dapat melakukan itu dalam keseharian kami. Untuk itu Tuhan, berkati jemaat-Mu ini, berkati pekerjaan mereka, berkati pemikiran mereka, berkati lingkungan mereka, dan mampukan jemaat-Mu ini supaya kuat, supaya tetap Taurat-Mu menjadi pedoman dalam kehidupan kesehariannya. Untuk itu Tuhan, berkati kami semua dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Salam sehat. Horas, horas, horas.